Bapa dalam surga, di minggu pagi yang cerah yang indah ini, kami kembali duduk diam di hadirat-Mu. Kami berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami. Kami menantikan apa yang menjadi isi hati Tuhan ditumpahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, mengajarlah dan berbicaralah. Kami mau buka hati kami, siap untuk mendengarkan didikan, ajaran, dan nasihat dari Bapa saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, apa kabar? Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang satu tema, yaitu menghadapi tantangan hidup. Menghadapi tantangan hidup. Hidup kita ini hidup yang penuh dengan tantangan, saudara. COVID tidak kunjung selesai, sekalipun sudah didoakan, sudah ditengking-tengking. COVID tidak kunjung selesai, khususnya kita yang tinggal di Indonesia. Angka COVID hari-hari ini semakin meningkat, saudara. Vaksin pun masih membingungkan. Ada yang mau pakai merek A, B, C dengan metode yang macam-macam. COVID belum selesai, sudah ada ancaman-ancaman wabah lain lagi. Saya baca ada penyakit X lah, ada virus COVID yang bermutasi yang lebih menular atau lebih berbahaya katanya. Kita hidup dalam ketidakpastian, hidup yang penuh dengan tantangan. Satu perkara dulu yang saya mau tanamkan baik-baik, ingatkan baik-baik. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan atau menjanjikan bahwa hidup orang Kristen adalah jalan hidup yang berbunga-bunga, jalan hidup yang rata, jalan hidup yang bebas hambatan. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan seperti itu, saudaraku. Memang kita seringkali mendengar kesannya digambarkan, asalkan kita beriman, asalkan kita berdoa, asal kita berserah, semua beres, penyakit hilang, persoalan selesai, usaha sukses dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya kalau kita mau jujur, tidak sama sekali. Ya, pandemi yang sudah ditengking-tengking juga tidak kunjung selesai. Oh ya, Yesus itu memang jalan kehidupan, saudara. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan bahwa jalannya adalah jalan yang bebas hambatan. Jalannya justru jalan yang sempit. Jalan yang berbatu-batu. Jalan yang sukar. Itu sebabnya dalam Matius 7 ayat 13 dan 14 saya akan bacakan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Justru yang lebar, yang luas, yang kelihatannya rata, yang kelihatannya bebas hambatan, justru itu jalan menuju kebinasaan. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Yesus jalan kehidupan. Jalan yang gimana? Jalan yang sempit. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Itulah sebabnya hidup pengikut Yesus. Kenapa dikatakan jalan yang sempit, jalan yang berbatu-batu? Hidup pengikut Yesus menurut Matius 16 ayat yang ke-24 adalah sangkal diri, pikul salib, baru bisa ikut aku. Saya ulang lagi, hidup pengikut Yesus menurut Matius 16 ayat 24 adalah sangkal diri, pikul salib, baru bisa ikut aku. Prerequisitnya sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri itu apa? Sangkal diri berarti tidak mengikuti kemauan sendiri, tidak mengikuti jalan pikirannya sendiri. Selalu menjadikan Tuhan atau melibatkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai nahkoda dalam kehidupan kita. Itu sangkal diri, kita akan terbiasa hidup suka-suka kita, apa yang kita mau lakukan, kita lakukan. Tetapi kalau mau ikut Yesus, sangkal diri. Nggak bisa suka-suka kita, nggak bisa kemauan kita. Lalu pikul salib, tadi saya sudah katakan, pikul salib artinya berjuang dalam perlombaan kehidupan kita masing-masing. Setiap kita memiliki salib yang berbeda-beda dan itu salib kita sendiri. Kita tidak boleh suruh Tuhan yang pikul salib itu.
Makanya orang kalau selalu meminta Tuhan cepat-cepat menyelesaikan pergumulan hidupnya, itu sama saja dia meminta Tuhan untuk memikul salibnya. Padahal ikut Tuhan Yesus adalah sangkal diri pikul salibmu. Salib kita sendiri, saudara, pergumulan kita sendiri. Kita nggak bisa nyuruh Tuhan atau nyuruh orang lain yang memikul salib kita. Memang di tengah perjalanan hidup kita, ketika kita memikul salib, kadangkala dalam tanda petik ada Simon dari Kirene, Ada Simon dari Kirene yang membantu meringankan salib kita, membantu kita memikul salib. Tapi ingat, itu tetap salib kita, bukan salib orang lain. Ketika Simon Kirene memikul salib Tuhan Yesus, itu tetap salib Yesus, bukan jadi salib dia, saudara. Ya, itu tetap merupakan salib yang harus kita pikul. Sudah belajar sangkal diri, pikul salib, baru kita bisa jadi pengikut Tuhan atau murid Tuhan. Nah, nanti kalau udah diterima, jadi prerequisite-nya kayak orang mau daftar sekolah, sangkal diri, pikul salib. Udah diterima, oke, pelajarannya cuma 2. Lemah lembut, rendah hati. Itu aja. Nanti kita bahas ini kapan waktu lebih detail lagi. Kalau orang belum punya kesadaran diri untuk menyangkal diri dan pikul salib, nggak mungkin bisa ikut kelas Tuhan Yesus ini. Yaitu lemah lembut dan rendah hati. Contoh, kalau kita mau ikut kelas kerendahan hati, pasti di tengah perjalanan kehidupan kita, Tuhan akan mengizinkan peristiwa-peristiwa di mana hak-hak kita dilucuti. Itu hak kita tapi bisa dirampas. Mungkin saudara dianiaya, mungkin saudara dijolimi. Dan reaksi kita gimana? Apakah kita merasa berhak atau kita akan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan sorga kepadanya. Hanya orang yang rendah hati yang bisa belajar begini. Tapi untuk orang bisa ikut kelas ini kan harus punya modal dasarnya, yaitu sangkal diri. Makanya kalau mau ikut Tuhan Yesus, mau ikut sekolah kehidupan Tuhan Yesus, modal dasarnya udah dibilang sangkal diri, pikul salib. Sekali lagi, dalam hidup ini kita akan menghadapi tantangan. Sebab kita memang harus sangkal diri dan pikul salib, jalannya sempit, jalannya berbatu-batu. Tantangan itu bisa oleh karena keadaan global, seperti bencana alam, pandemi, ya, belum lagi kecelakaan. Tidak ada yang mengharapkan kecelakaan. Tapi apakah kalau ada, katakan kecelakaan pesawat, apakah di situ tidak ada orang-orang yang cinta Tuhan? Bisa aja ada, sangat bisa. Dan waktu dia sudah selesai menurut Tuhan. Ada pula tantangan kehidupan secara personal, saudara. Misalnya vonis dokter. Pak, umur Bapak tinggal sekian tahun. Bu, umur Ibu tinggal sekian bulan. Berita duka, ditipu orang, itu kan tantangan-tantangan kehidupan secara personal, saudara. Jadi hidup kita ini pasti penuh dengan tantangan, baik tantangan global maupun tantangan personal. Nah, menghadapi situasi ini, supaya kita siap menghadapi tantangan hidup kita, saya mau bagikan 3 hal sederhana. Yang pertama, kita buka dulu Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Modal pertama menghadapi tantangan kehidupan ini adalah takut akan Tuhan. Modal utamanya bukan jangan takut, tapi takut akan Tuhan. Alkitab katakan jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Jangan takut sama hal-hal yang itu. Tetapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami situasi pandemi COVID, jangan takut sama COVID. COVID cuma bisa membunuh tubuh.
Arahkan takut kita sama Tuhan. Takutnya kita itu jangan diarahkan pada kondisi atau situasi hidup. Tetapi takutnya kita harus diarahkan sama Tuhan. Saya ulangi lagi, takutnya kita jangan diarahkan pada situasi atau kondisi hidup. Tetapi takutnya kita harus diarahkan kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan takut lagi menghadapi tantangan hidup yang bagaimanapun juga. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan takut lagi menghadapi tantangan hidup yang bagaimanapun juga. Sebab takutnya dia diarahkan sama Tuhan. Tantangan kehidupan ini maksimal hanya bisa membunuh tubuh. Dan Alkitab bilang jangan takut kepada hal yang bisa membunuh tubuh. COVID berbahaya, tapi hanya bisa membunuh tubuh. Itu sebabnya jangan takut. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Jangan seperti murid-murid yang satu kali mereka berlayar di tengah danau Galilea, tiba-tiba ada angin taufan datang. Mereka panik, ketakutan, lihat. Takutnya mereka diarahkan pada situasi. Mungkin kalau kita ada di dalam perahu itu, kita juga akan ketakutan, saudara. Akan cemas, itu manusiawi, itu normal. Tapi kalau saudara baca di Injil Markus dan Lukas, the way atau bagaimana cara mereka membangunkan Tuhan Yesus, itu mereka meragukan Tuhan Yesus. Mereka banguninnya tuh gini, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa gitu? Berarti dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus pegang kendali. Oh, panik boleh. Siapa sih yang gak bisa panik? Atau kalau saya boleh pinjam kata takut wajar, namanya juga manusia, saudara. Tapi kalau dalam situasi hidup seperti itu, dia percaya Tuhan pegang kendali. Dia akan banguninnya tuh beda. Guru, tolong. Kita ada badai ini, kita harus gimana? Bukan guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Tuh lihat. Mungkin kita ada dalam tantangan kehidupan yang sangat berat dan besar. Kita boleh bilang, Tuhan, aku harus gimana? Tapi jangan bilang, Tuhan, tidak pedulikah Tuhan? Kalau aku mati nih Tuhan, binasa nih Tuhan. Kita jadi seperti orang yang tidak mempercayai bahwa Tuhan pegang kendali atas semuanya. Makanya saya katakan, untuk menghadapi tantangan kehidupan ini, modal yang paling utama adalah takut akan Tuhan. Arahkan takut kita hanya kepada Tuhan. Ketika kita mengarahkan takut kita kepada Tuhan, maka kita juga pasti akan mempercayai bahwa Tuhan akan pegang kendali semuanya. Kalau Tuhan pegang kendali, Tuhan belum izinkan tewas, meninggal, Tuhan belum izinkan pergi dari bumi ini, mau kena COVID 10 kali pun gak bisa mati. Mau naik pesawat tiap hari pun gak bisa mati. Tapi kalau Tuhan bilang waktunya udah selesai, lagi makan bakmi pun keselak bisa lewat. Lagi makan enak, ada baksonya gede, selesai, bisa loh. Tapi kalau Tuhan bilang belum. Jadi jangan takut sama apa yang hanya bisa membunuh tubuh. Tapi takut kita arahkan sama Tuhan. Ini modal utama. Yang kedua, siap menghadapi tantangan tersebut. Jadi hal yang pertama takut akan Tuhan. Yang kedua, siap menghadapi tantangan tersebut. Kesiapan ini bicara persiapan plus tanggung jawab. Saya ulang lagi, kesiapan itu berbicara persiapan plus tanggung jawab. Contoh, saya relatekan saja di situasi ini. Menghadapi situasi COVID ini. Tanggung jawab kita apa? Jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan sembarangan kumpul-kumpul. Ya, kalau cuman sekedar mau hangout, kita tahan diri dulu. Itu bentuk tanggung jawab kita. Persiapan kita apa? Olahraga, minum vitamin. Ya, tetap kena jemur matahari dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai kena juga gimana? Ya jangan takut, hadapi.
So gimana? Kalau kita sudah persiapan, kita sudah tanggung jawab, masih kena juga. Ya jangan takut, hadapi saja. Kita percaya Tuhan pegang kendali. Balik ke hukum nomor 1. Jadi yang kedua, siap menghadapi tantangan tersebut. Menghadapi situasi ekonomi yang sulit, berinovasilah, berusahalah semaksimal mungkin. Diskusi dengan orang-orang yang mumpuni. Kalau masih belum berhasil, coba lagi hadapi. Kalau belum berhasil, cari cara terus hadapi. Jangan jadi lemah. Umat Allah, dengar begini, ini penting sekali. Umat Allah tidak boleh cuma meratap seperti bangsa Israel di pembuangan. Waktu bangsa Israel di pembuangan di Babilonia, mereka cuma meratapi nasib buruk yang sedang menimpa mereka. Setiap hari pemikiran mereka pagi siang malam hanyalah, kapan ya kita bebas dari penderitaan ini? Kapan ya kita kembali ke tanah air dan menikmati kejayaan masa lalu? Ini namanya gak siap, saudara. Ini namanya gak siap. Banyak orang yang pernah dipakai Tuhan, tapi tidak mempersiapkan dirinya lagi. Saat ini loh, tidak mempersiapkan dirinya lagi. Dan hanya menikmati pemakaian Tuhan atas dirinya di masa lalu. Atas hidupnya di masa lampau. Makanya kalau cerita 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Itu masalahnya, ayo dong siapkan diri kita jadi kuat. Jangan menghadapi situasi sulit, kita cuman seperti bangsa Israel yang tadi saya bilang meratapi nasib buruk yang menimpa kita. Kapan ini selesai Tuhan? Terus hanya meratap. Nah, kalau orang yang udah mengarahkan takutnya akan Tuhan, sekarang tugas dia apa? Bertanggung jawab, persiapan. Hadapi saja. Jangan meratapi nasib buruk, jangan meratapi keadaan hidup yang tidak enak. Berjuanglah, fight, bangkit. Waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia juga, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi Yesus gak stop di situ, meratap terus, enggak, bangkit hadapi. Harus diseret ke hadapan Pilatus, hadapi, gak masalah. Hadapi. Ini hal yang penting. Orang beriman tidak hidup berdasarkan besar kecilnya tantangan. Tetapi berdasarkan pengharapan. Saya ulang lagi. Orang beriman tidak hidup berdasarkan besar kecilnya tantangan. Wah, kalau tantangannya kecil, jadi kuat. Tantangannya besar, jadi loyo. Kapan Tuhan jemput aku? Loh, itu mah bukan beriman. Orang beriman hidup tidak didasarkan pada besar kecilnya tantangan. Tapi didasarkan pada pengharapan. Kita jadi kuat, kita jadi siap, kita jadi berani. Karena kita tahu bahwa Dia yang menyertai kita. Dan Dia yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Banyak orang mengaku beriman tapi loyo, saudara. Banyak orang mengaku beriman tapi dalam situasi himpitan hanya mengasihani dirinya sendiri. Hanya bersungut-sungut, hanya meratap dan menghayali keberhasilan masa lalu. Ini bukan beriman. Orang yang beriman pasti berpengharapan. Pengharapan dia kepada Tuhan sebab dia tahu Tuhan yang pegang kendali. Hal ketiga yang terakhir, ini yang juga sangat penting. Dalam menghadapi tantangan hidup adalah, ini penting. Dan mungkin orang banyak yang gak suka dan bilang, gak nyambung Pak. Ya nyambung tapi. Tetap berusaha maksimal menjadi garam dan terang. Dalam menghadapi tantangan hidup, kita harus tetap berusaha maksimal menjadi garam dan terang. Saudara, tugas utama kita adalah menjadi saksi Kristus. Apapun kondisi dan situasi hidup yang sedang menimpa kita, kita harus setia pada panggilan kita yang satu ini. Kita gak boleh berhenti jadi saksi Kristus. Adalah omong kosong kalau menjadi saksi Kristus hanya dengan ucapan dan ajakan terima Yesus ke orang lain. Menjadi saksi Kristus juga berarti hidup kita harus jadi berkat. Jadi berkat tidak tunggu kita punya banyak uang. Jadi berkat tidak tunggu
keadaan hidup kita baik. Jadi berkat tidak tunggu keadaan hidup kita tanpa masalah. Menjadi berkat artinya kita memberikan added value untuk orang lain. Kita memberikan nilai tambah untuk orang lain. Orang yang bertemu kita akan meningkat hidupnya. Kerohaniannya meningkat, kualitas hidupnya meningkat. Kemampuannya meningkat, skillnya meningkat. Itu added value saudara. Harusnya begitu. Jadi tidak cukup hanya dengan ajak orang terima Yesus ya. Hanya dengan ucapan. Gak cukup, tapi pastikan kita tetap jadi berkat saudara ya. Tantangan kita bukan persoalan pribadi kita selesai. Kapan persoalan pribadi kita selesai? Mendengar baik ini, tantangan orang percaya yang sebenarnya adalah bagaimana memberitakan kabar baik kepada orang yang membutuhkan kabar baik ketika kondisi kita sendiri tidak baik. Itu tantangan kita yang berat. Saya ulang lagi. Tantangan terbesar orang percaya itu bukan persoalan hidup. Tantangan terbesar orang percaya adalah memberitakan kabar baik kepada orang yang membutuhkan kabar baik ketika kondisi kita sendiri mungkin sedang tidak baik. Itu tantangan orang percaya. Injil tanpa perbuatan, omong kosong. Jangan sampai saudara seperti yang dulu dikatakan saudara-saudara kita di Afrika kepada misionaris zaman dulu. Zaman dulu saya baca di satu buku ini. Mereka bilang gini, dulu kami punya tanah. Setelah Anda datang, kami punya Alkitab tapi kami tidak punya tanah. Kami kehilangan tanah kami gitu katanya. Sekarang bawalah pulang Alkitab Anda dan kembalikan tanah kami. Nah ini kalau Injil hanya omong doang begini. Tidak memberikan added value kepada orang lain. Tapi Injil yang benar itu bukan hanya omong doang. Yuk kita setia ya ikut Tuhan ya. Kamu ikuti jalan hidupku aja ya. Tapi hidup orang tidak mengalami peningkatan. Gak ada added value-nya. Sedangkan hidup dia sendiri yang ngajak makin makmur. Banyak added value-nya. Ya gak bisa, ini Injil omong kosong saudara. Ini Injil omong kosong. Nanti yang ada orang akan berkata hidup lu baik, gua kagak. Ya ini seperti yang dialami oleh orang-orang Afrika zaman dulu. Dulu kami punya tanah, gak punya Alkitab. Anda datang, kami punya Alkitab tapi kami kehilangan tanah kami dan tanah kami jadi milik Anda. Dan mereka bilang, pulanglah, ambillah Alkitab kalian dan kembalikan tanah kami. Injil ketika tidak menjadi berkat, untuk sekeliling, untuk orang lain, tidak memberikan added value, hanya omong kosong. Kita jangan berteriak-teriak jadi berkat untuk yang jauh, tapi untuk di sekitar kita, kita telantarkan. Siap menghadapi tantangan zaman berarti siap di dalam situasi apapun untuk setia dan taat pada panggilan kita, yaitu menjadi berkat bagi orang sebanyak mungkin. Saya ulang lagi, siap menghadapi tantangan zaman atau tantangan hidup. Siap menghadapi tantangan hidup berarti siap dalam situasi apapun untuk setia dan taat pada panggilan kita, yaitu jadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Itulah sebabnya dalam Matius 5 ayat 16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Orang yang kuat menghadapi tantangan hidup yang pertama, takut akan Tuhan. Arahkan takut kita hanya kepada Dia. Bukan kepada situasi, bukan kepada keadaan. Yang kedua, mempersiapkan diri saudara ya. Siap menghadapi tantangan hidup ini. Mempersiapkan diri plus bertanggung jawab. Mempersiapkan diri plus bertanggung jawab. Yang ketiga, yang terakhir. Dalam menghadapi tantangan hidup, tetap berusaha jadi maksimal. Menjadi garam dan terang. Kita bisa memberikan added value kepada orang lain. Tidak tunggu kondisi kita baik dulu. Tidak tunggu kita punya kelebihan materi dulu. Kita tetap bisa memberikan added value kepada orang lain dalam semua situasi kita.
contoh. Mungkin kita juga dalam masalah hidup yang besar. Tetapi kalau kita bisa mempraktekkan hal yang pertama dan yang kedua tadi, kita takut akan Tuhan. Kita siap tetap bersemangat menjalani hidup ini. Kita bisa jadi berkat untuk orang lain yang sedang menghadapi tantangan hidup yang sulit juga. Dan dia akan berkata, orang ini berbeda. Dia juga menghadapi kesulitan yang sama seperti diriku. Bahkan mungkin lebih berat lagi kesulitan yang dia hadapi. Tapi dia bisa menjalaninya dengan gagah. Dengan kepala yang tidak menunduk. Dia bisa menjalani dengan penuh keberanian. Kenapa orang ini bisa sampai kayak begitu? Aku juga harus bisa. Nah, dengan demikian saja kita memberikan added value buat orang lain, saudara. Bukankah begitu? So, dunia ini butuh kabar baik. Tugas kita sebagai saksi Kristus memberitakan kabar baik itu kepada dunia yang sedang membutuhkan kabar baik. Sekalipun mungkin kondisi kita sedang tidak baik. Apalagi kalau kondisi kita baik, sampai kita tidak memberitakan kabar baik itu, kebangetan. Kebangetan. Justru dalam segala keadaan, yuk kita setia dan komitmen pada panggilan kita. Menjadi garam dan terang. Saya ingatkan sekali lagi, kasih adalah sesuatu yang kita bagikan tidak akan pernah habis. Dibagi terus menerus, justru akan makin berkelimpahan dalam hidup kita. Saudara bagi-bagi uang, saudara bisa takut, aduh uang gue bisa habis nih. Tapi kalau saudara membagikan kasih, kasih itu akan bertambah-tambah. Tidak ada orang yang membagikan kasih, jadi semakin susah hidupnya. Orang yang membagikan kasih, justru kasih Tuhan akan semakin meluap. Akan semakin bertambah dalam hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap kuat, dan takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berhenti berbicara. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Firman-Mu yang menguatkan, yang mengingatkan, yang menegur kami. Kami berdoa, boleh terus bertumbuh dalam hidup kami. Sehingga firman itu boleh berbuah lebat. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya diberkatilah sanak familimu, diberkatilah usahamu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan. Sebab engkau mengerjakannya itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan biar kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Menjemput saudara-saudaranya yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, amin. Saudaraku, terima kasih telah mengikuti Sunday Service bersama Lifehouse Community. Saudaraku, jika saudara tertanam di Lifehouse Community ini, selama bulan Januari ini, saya mengajak setiap saudara untuk memberikan persembahan khusus atau persembahan syukur saudara di awal tahun ini. Ini bukan paksaan, ini bukan persembahan buah sulung. Kita memberikan berdasarkan kerelaan hati kita. Kalau saudara digerakkan dan saudara ingin, Tuhan aku bersyukur sekali untuk 1 tahun ke belakang yang telah dilewati, dan aku akan menjalani lagi bersama dengan engkau. Sebagai ungkapan syukur, saudara ingin memberikan persembahan khusus, saudara bisa mentransfer langsung ke nomor rekening yang ada di layar kaca saudara. Happy Sunday, God bless you all.